Kelompok kami kali ini akan membahas makalah manajemen kinerja mengenai koperasi simpan pinjam karya kasih. Kelompok kami terdiri dari saya, Stefanus Revi, kemudian ada Julius Aryan, ada Reza Adi, dari Prodi Informatika. Kita mulai dari pendahuluan, ada latar belakang, yang melatar belakangi pendirian organisasi KSP atau Koperasi Simpan Pinjam Karya Kasih, yaitu sama seperti pada umumnya tujuan koperasi dibuat, yaitu memberikan kesejahteraan pada anggotanya. Tujuan yang dimaksudkan yaitu lebih ke tujuan pada sektor ekonomi. Koperasi dibentuk dengan asas kekeluargaan, sebab di dalam koperasi akan memprioritaskan anggota di dalamnya. Pada KSP, Karya Kasih ini dalam penilaian kinerja dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul. Untuk persiapan penilaian kinerja koperasi, KSP Karya Kasih ini sudah menyiapkan dokumen SOP atau Standar Operasional Prosedur yang berisi hal-hal yang akan dinilai oleh Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul. Tujuan dari SOP itu adalah A. Untuk terdapat kesamaan prosedur penerimaan kas di semua unit atau kantor pelayanan, B. Memudahkan transfer pemahaman prosedur apabila terjadi pergantian karyawan, C. Diperoleh kemudahan dan pelaksanaan pengawasan baik oleh atasan maupun pengawas koperasi, D. Memudahkan cut-off pergantian petugas jika diberlakukan shift untuk karyawan, E. Mendukung kemudahan proses kerja dan keamanan harta. Selanjutnya ada tujuan. Dalam pembahasan makalah ini bertujuan agar kita dapat menerima informasi dari hal yang dibahas, bisa menganalisa dan mengajak pembaca untuk terlibat secara kritis dalam suatu pembahasan. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas organisasi KSP, Karya Kasih. Untuk selanjutnya akan kita ulas pada pembahasan di bawah ini. Dasar teori berdasarkan manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses yang berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kerja individu dan tim serta menyelaraskan kinerja mereka dengan tujuan organisasi. Menurut Dresler pada tahun 2014, sedangkan menurut Stewart dan Brown pada tahun 2011, manajemen kinerja merupakan proses pengukuran dan pemberian feedback tentang kontribusi karyawan pada organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Risa. Berorientasi pada masa lalu, Handoko tahun 2017 dengan evaluasi kinerja di masa lalu, para karyawan mendapatkan feedback yang bisa digunakan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Yang pertama, metode evaluasi kelompok. Metode ranking yang pertama, penilai membandingkan karyawan yang satu dengan karyawan-karyawan lain untuk menentukan siapa yang lebih baik dan kemudian menempatkan setiap karyawan dari urutan yang terbaik sampai terjelek. Kemudian yang kedua, grading atau force distribution. Metode ini memisahkan para karyawan ke dalam berbagai klasifikasi yang berbeda berdasarkan prestasi kerja. Biasanya suatu proporsi tertentu harus diletakkan pada setiap kategori. Misalnya 20% terbaik, 60% menengah, dan 20% terjelek atau berdasarkan prestasi kerja. Kemudian yang ketiga, point allocation method. Penilai diberikan sejumlah nilai total untuk dialokasikan di antara pada karyawan dalam kelompok. Para karyawan yang lebih baik diberi nilai lebih besar daripada para karyawan dengan prestasi lebih jelek. Kemudian metode penilaian berorientasi masa depan, Handoko 2017. Metode penilaian ini memusatkan pada prestasi kerja di waktu yang akan datang melalui penilaian potensi karyawan atau penetapan sasaran-sasaran prestasi kerja di masa depan. Yang pertama, pendekatan MBO. Setiap karyawan dan penyelia atasan secara bersama menetapkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran pelaksanaan kerja di masa yang akan datang. Kemudian dengan menggunakan sasaran-sasaran tersebut, penilaian prestasi kerja dilakukan secara bersama-sama. Kemudian akan dilakukan oleh teman saya, Julius Aryan.
Pembahasan. Pertama, sejarah dan profil organisasi. KSP Karya Kasih merupakan salah satu koperasi berbadan hukum di wilayah Kabupaten Bantul dengan nomor 063 BH IF 2005. KSP Karya Kasih berdiri pada tanggal 16 April 2005. Pengelolaan KSP Karya Kasih berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karya Kasih. Struktur organisasi pengurus berdasarkan surat rapat anggota tahunan RAT KSP Koperasi Karya Kasih pada tutup buku tahun 2020, pengurus dan pengawas KSP Karya Kasih periode 2017 sampai 2020 adalah sebagai berikut. Ini adalah pengurus-pengurusnya. Lalu selanjutnya kita langsung bagian bidang pekerjaan. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan dengan kegiatan usaha yang berupa menerima simpanan maupun pinjaman. Dalam menjalankan tugas usahanya, semua tipe koperasi memegang asas yang sama, yaitu asas kekeluargaan. Hal ini ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam melakukan usahanya, koperasi simpan pinjam memiliki modal dua sumber. Pertama, diperoleh dari simpanan anggota koperasi, baik yang bersifat simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, ataupun hibah. Sumber kedua dapat diperoleh dari modal pinjaman kepada badan usaha atau koperasi lainnya. Koperasi simpan pinjam juga memiliki prinsip dalam menjalankannya, di antaranya bersifat terbuka dan sukarela, mandiri dan demokratis, serta hasil rapat anggota merupakan keputusan tertinggi dalam koperasi. Hal ini sejalan dengan asas koperasi yang bersifat kekeluargaan. Selanjutnya, pembahasan manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah sebuah upaya komunikasi antara pihak atasan dengan karyawan dan dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan. Tujuannya adalah agar target atau visi utama perusahaan dapat tercapai. Oleh karena itu, performa manajemen harus bisa dijalankan dengan efektif oleh setiap perusahaan ataupun organisasi. Di sisi lain, manajemen kinerja dapat membantu penyelarasan karyawan dengan sejumlah sumber daya lain yang bersangkutan dengan perusahaan mampu diraih dengan baik dan optimal. Dalam proses manajemen kinerja di KSP Karya Kasih sudah terbagi dalam bidang sesuai dengan jabatan yang berlaku. Namun perlu diperhatikan bahwa manajemen kinerja di KSP Karya Kasih tidak bekerja secara individu saja, melainkan satu sama lain saling berkoordinasi dalam melancarkan rencana kerja yang sudah disusun guna keberhasilan dari rencana kerja tersebut. Setiap bulan sekali, para pengurus melakukan rapat koordinasi untuk melakukan evaluasi dan pemberian saran yang mendukung proses selanjutnya. D. Kesimpulan dari hasil observasi. Dari observasi yang sudah dilakukan, kami menyimpulkan bahwa KSP Karya Kasih merupakan sebuah organisasi yang memiliki kinerja yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan kevalitan organisasi yang sudah berbadan hukum. Dalam manajemen kinerja di organisasi ini sudah cukup jelas dan transparan, mulai dari pengurus, laporan keuangan, dan rancangan kerja setiap tahun. 2. Saran dan observasi. Saran yang dapat kami berikan untuk kemajuan KSP Karya Kasih adalah tetap konsisten dan mempertahankan kinerja individu maupun organisasi, meningkatkan kesulitan para pengurus dengan anggota melalui rencana kerja yang semakin menarik, dan tetap mengutamakan transparansi dalam segala hal dan kinerja yang semakin optimal. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.